Santapan Harian Kamis 7 April 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-46. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan hati kami, mengubah hati kami agar lebih taat kepada firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sahabat Santapan Harian, mendekati penangkapannya, bayangan derita itu begitu kuat di pelupuk mata Yesus. Ia merasa takut dan gentar. Ia mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ia memisahkan diri dari mereka untuk berdoa. Ia seolah-olah menawar kepada Bapa, sekiranya Bapa berkenan mengambil derita yang harus ia jalani. Namun, ia tidak memaksa. Ia mau mengikuti kehendak Bapanya. Dari apa yang dialami oleh Kristus, kita sadar bahwa perasaan takut dan gentar adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi. Itu menunjukkan bahwa yang tersalib adalah Yesus yang sesungguhnya secara real, bukan bayangan. Realitas itu kiranya menolong kita untuk tidak perlu malu mengaku bahwa kita takut dan gentar ketika perasaan itu sungguh ada dalam hati kita. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi perasaan itu. Kristus mengajar kita untuk bergumul dengan sungguh. Berdoalah agar kiranya Allah mengangkat derita yang akan kita hadapi. Berdoalah untuk menyerahkan semua yang akan terjadi kepada kehendak-Nya. Meski yang akan terjadi berbeda dari apa yang kita harapkan, namun doa menjadikan kita kuat untuk menerima dan menjalaninya. Di dalam pergumulan dan doa yang sungguh,
pasti ada kekuatan yang Allah nyatakan, seperti yang dialami Kristus. Dalam rasa takut dan gentar yang mungkin saat ini kita alami, mari kita lakukan apa yang sudah Kristus teladankan bagi kita. Mari kita terima perasaan itu, kita bawa dalam pergumulan dan doa kita, agar Allah sendiri yang memberi kekuatan kepada kita. Apapun yang terjadi, mari kita jalani dengan berserah penuh kepada kehendak Allah. Lewat pergumulan dan doa yang sungguh, tatkala hati gentar, maka kita akan terhindar dari kejatuhan ke dalam pencobaan. Bahkan, setiap saat kita mesti datang kepada Tuhan karena Dialah sang sumber kekuatan kita. Bersama Annie Sherwood Hawks, pencipta lagu, mari kita bernyanyi. Ya Tuhan, tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau kuperlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang setia. Engkaulah Tuhan sandaran kami, dan kami hanya akan berharap kepadamu. Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, pengharapan, dan damai. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.